Di sini saya dapat kiriman water cooler 240 mili atau 24 cm dari brandnya MSI. Nah, ini serinya MAG Core Liquid 240R. Nah, problemnya si pemilik itu waktu idle itu 75 derajat Celcius, bahkan bisa lebih. Terus waktu saya nyalakan pertama kali itu bisa sampai 105 atau 105 derajat Celcius. Itu keadaan idle. Nah, problemnya di sini akan saya bahas di ending video. Tetapi karena unit yang dikirim ini tidak ada kipas bawaannya, saya mencoba membawa pakai dua kipas yang bawaan casing seperti ini, dan satu lagi kipas dua buah ini dari bawaan Cooler Master IO atau water coolernya Master Cooler, yang mana perbedaannya yang warna putih ini untuk RPM itu di bawah 1500, dan yang bawaan water cooler ini bisa sampai 2000 RPM, dan itu ada selisih perbedaan suhu waktu kita load maksimal di 100% prosesornya. Untuk cooler ini sebenarnya ada kerusakan sedikit saja, yaitu cuman ada ini di belakangnya nanti ya. Dan sekarang adalah waktunya pengujian, yang mana karena tidak ada kipas bawaannya dari MSI ini, saya mencoba pakai yang punya apa ya? Punya PC Cooler. Oke ya. PC Cooler 2 ini bisa menahan suhunya sampai 77 derajat waktu maksimal load prosesor di 100%, yang mana saya memakai aplikasi di AIDA 64. Oke, stress CPU dan stress FPU itu maksimal segitu, dan rata-rata maksimal atau kurang dari 80 derajat itu full selama 6 menit. Kalaupun saya diteruskan sampai 10 menit pun tetap sama di bawah 80 derajat Celcius pakai dua buah kipas PC Cooler, yang mana ini di bawah 1500 RPM, rata-rata 1300-an. Tetapi kalau saat saya membawa atau saya memakai kipas dari water coolernya Cooler Master ini, yang mana bisa sampai 2000 RPM, bisa menekan sampai 75 derajat Celcius, itu full load di prosesornya. Terus kalau idle-nya lumayan ya, saat ini masih saya pakai di sini bisa mencapai 34. Ini keadaan malam hari 34 derajat Celcius. Tapi kalau waktu siang tadi bisa 37-38 derajat Celcius. Itu ideal atau idle. Ada gangguan sedikit kereta lewat, suaranya seperti itu. Nah, rumah saya dekat dengan kereta api, rel kereta api baru lewat. Oke, kereta api udah lewat, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Kalau memakai cooler ini idle itu sekitar 39 derajat Celcius, kurang dari 40 idle-nya waktu malam hari. Terus maksimal load-nya itu sampai 77 derajat Celcius. Ya lumayan lah ya, karena 1300 RPM. Terus kalau pakai yang 2000 RPM ini, saat idle saat ini terpantau 36 derajat Celcius, 35 derajat Celcius. Dengan kecepatan fan ini kalau idle itu 1350 RPM, jadi rendah. Tapi kalau full load bisa mencapai 2000 RPM. Dan bisa menekan idle sampai 33 derajat, 34 saat ini, terus full loadnya sampai 75 derajat Celcius. Cukup ya lumayan apik lah. Semoga bawaannya MSI ini kipasnya ya bisa sampai 2000 atau bahkan lebih. Saat ini spesifikasi yang saya pakai prosesornya itu Ryzen 7 5700X, yang mana ya ini prosesor sangat tangguh juga ya, sangat istimewa. Harusnya juga sangat panas kalau full load. Kita langsung ke topik pembahasan yang utama. Problemnya di sini ya mungkin karena pemakaian yang sangat lama, ini pompanya masih oke ya, selang masih oke, radiator masih oke, tidak ada kebocoran. Terus yang paling utama itu adalah karena kerak atau kotoran. Ya seperti inilah. Ini kotoran yang ditimbulkan mungkin dari panas di coolant atau di panasnya radiator, yang menyebabkan terhambatnya sirkulasi coolant yang ada di IO closed loop ini. Ini yang menyebabkan coolant tidak bisa mengalir dengan sebagaimana mestinya, dan juga intensitas dari coolant yang ada di sirkulasi ini
sekiranya menurut saya itu ada kurang, mungkin berkurang lah ya, karena waktu saya buat semuanya coolant-nya itu terasa sedikit banget. Lalu saya cuci semuanya, bagian radiatornya semua tampak clear, oke, dikasih sabunnya ya sembarang sih ya. Yang penting semua alat-alat seperti ini kalian jangan nyuci pakai yang berbahan mudah terbakar, alias kayak ya yang mudah terbakar itu apa aja ya, kayak alkohol, terus ya sejenis itulah yang mudah terbakar. Pakai sabun oke, enggak masalah yang ini. Terus pakai sunlight itu juga oke, karena sunlight kalau menurut saya air ditambahin sunlight itu nggak akan menimbulkan kerak. Saya sering mencobanya di nyuci motor, mobil. Biasanya kalau sudah selesai mencuci, semprot pakai air yang ada atau campurannya di sunlight. Nanti tidak akan ada sisa keraknya. Setelah dibilas semuanya, bagian dalemannya pakai sunlight, air pakai sunlight. Itu udah clear semuanya, tidak ada tidak ada kerak. Baru bolehlah kita kasih coolant yang ada di sini sampai penuh. Oke ya, sampai penuh. Jangan lupa dibersihkan semuanya, kayak ya lempengan tembaganya, terus di headnya processor juga dibersihkan semuanya, terus radiator juga dibersihkan semuanya. Oke, clear. Dan hasilnya cuman seperti ini yang bisa dihasilkan. Lumayan bagus lah, yang penting nggak begitu memaksa sampai komputer itu mati karena overheat. Kalau dibilang kerusakan ya ini tidak rusak, ini lebih ke maintenance saja. Cuman kalau orang bilang rusak ya berarti memang karena dia nggak bisa berfungsi pada semestinya, nggak bisa menurunkan suhu prosesor sebagaimana mestinya. Ya cukup dibersihkan seperti ini aja. Kalau kalian berani membuka semua peralatan yang ini, usahakan semua yang ada komponen elektronikanya kalian lepas, baru kalian bisa mencuci dengan leluasa ya. Hasilnya juga lumayan bagus masih seperti ini ya, karena mengirit waktu. Yang penting semua servisan udah jadi, numpuk, pasien yang lain lagi bisa dikerjakan, ya dikerjakan lah ya, bisa lanjut mengerjakan yang lain. Oke, seperti itu aja. Jadi problemnya masih ini karena kotoran ya, rata-rata semua karena kotoran ya mungkin entah karena coolant-nya tadi yang jelek, ataupun ya bukan jelek sih ya, mungkin karena waktu ya, jadi menimbulkan kerak yang ada di dalam sirkulasi closed loop I/O MSI ini. Oke, segitu sekiranya tutorial untuk membersihkan di video-video sebelumnya. Oke, masih kalau mau membersihkan seperti ini dan hasilnya cukup sangat memuaskan, nggak sampai tanda merah atau nggak nyampe di atas 80 derajat Celcius di Ryzen 7 5700X. Selalu waspada, selalu dibersihkan semuanya kalau punya barang-barang elektronika, karena elektronika itu kerusakannya hanya satu. Pertama panas, terus yang kedua debu atau kotoran. Ya begitu aja lah. Sampai ketemu di servis coolant berikutnya.